Selamat pagi semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Pak Stanley. Beliau baru bergabung dengan kita di bulan Januari, tetapi seperti teman-teman ketahui, belum 1 bulan, tapi beliau ini closingannya sudah lumayan besar, 2 closingan jumbo, dan nilainya bisa mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, jadi saya kenal Pak Stanley ini cukup lama sebetulnya. Jadi awal nanti dia akan bercerita, ya akan cukup lama dari agent yang baru mulai dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Jadi kita hari ini topiknya khusus membahas bagaimana rahasia Pak Stanley bisa closing jumbo dan secara konsisten. Nah, oke, mungkin langsung aja Pak Stanley mungkin bisa bercerita sedikit latar belakang Pak Stanley sebelum bergabung dengan properti, Pak. Silakan Pak Stanley. Ya. Baik, Pak Andi. Selamat pagi. Ya, saya kenal dengan Pak Andi sekitar boleh dibilang hampir 13 tahun yang lalu ya. Saya mulai bergabung di Rewet waktu itu. Memang di Rewet ini basicnya cukup bagus, Pak. Nah, kemudian saya coba kepingin lebih penjualan lebih bagus lagi, akhirnya saya join ke Galaxy. Nah, di sana memang waktu itu banyak marketing yang senior. Saya sempat minder, tapi saya tetap saya utamakan listing ya. Saya kan di secondary. Dengan listing yang cukup banyak, penjualan mengikuti. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke Rewet karena dari basicnya cukup bagus. Nah, untuk secondary, kita utamakan memang kita harus dekat dengan vendor. Kalau vendor sudah trust sama kita, jadi lebih gampang. Karena situasi sekarang ini, vendor ini galau, jual kok nggak bisa terlalu lama. Jadi banyak agent-agent lain. Tapi kalau kita beri pengertian, kita update terus, dia pasti mau menerima. Meskipun nggak jual atau mungkin sewa. Ya, itu Pak Adi. Oke, baik. Jadi Pak Stanley ini mungkin teman-teman kalau yang baru di properti, teman-teman belum tahu sepak terjangnya. Jadi sebetulnya begini, saya brief singkat aja. Jadi Pak Stanley ini saya kenal cukup lama. Jadi pada waktu itu yang membuat saya sedikit tersita perhatian saya ke beliau adalah begini. Jadi Pak Stanley ini seperti dia ngomong tadi, beliau ini adalah basicnya adalah secondary. Nah ini juga teman-teman yang secondary juga harus belajar mengenai hal ini adalah walaupun beliau ini basicnya secondary, tetapi pada suatu waktu, saya ingat betul waktu itu di Royal Resident, sebuah developer yaitu grup dari Profes itu melaunching sebuah produk yang waktu itu kalau nggak salah namanya Crown Hill. Nilainya itu kalau nggak salah paling murah itu 1,82 M. Kira-kira lebih daripada 10 tahun lalu, ya kan? Nah, jadi waktu itu harga rumah seperti itu sudah cukup mahal, ya kan? Karena waktu itu di Royal Resident harganya itu rata-rata di bawah 2 M. Waktu itu rata-rata yang di launching kira-kira rata-rata di atas 2 M. Dan hebatnya lagi, Pak Stanley waktu itu pada waktu launching kira-kira dalam 1 bulan pertama itu bisa closing kurang lebih kalau nggak salah hampir 20 unit apa 20 unit lebih ya. Pak Stanley mungkin bisa cerita kronologisnya kok bisa closing sampai sebanyak itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, Pak Andi. Jadi bagi marketing yang baru mulai atau yang sudah eksis, dari pengalaman saya, kalau kita fokus suatu daerah, kita pasti dapat hasil. Harus fokus ya. Nah, kenapa saya bisa jual cukup banyak? Waktu itu sebelum launching saya pelajari dulu. Dan saya memang areanya khusus Royal Resident. Nah, saya pelajari dulu, jadi sebelum launching sudah saya tawarkan ke klien.
Begitu launching, klien itu sudah ini pada ini apa langsung UTJ langsung. Total kalau nggak Yang salah penting berapa unit Pak itu Pak? Kalau nggak salah Bapak 20 closing unit, berapa unit? 20? 20 unitan. Iya, kurang 20 lebih unit segitu. dalam 1 bulan. Berarti kalau misalnya rata-rata 2M, berarti Pak Stanley closing 40-50 M pada waktu itu ya, 1 bulan ya Pak ya. Iya, iya Oke, benar. silakan lanjutkan Pak ceritanya Pak. Jadi kalau memang kita mau fokus satu daerah, pasti ada hasil. Jadi kalau ada proyek, jangan nunggu proyek. Kita harus menguasai pasar dulu dengan kondisinya, terus lokasi. Jadi untuk mengarahkan klien itu mau ke lokasi itu gampang dan mudah. Dan kedepannya mau di Oke, baik. Jadi saya simpulkan sedikit. Jadi Pak Stanley itu salah satu kunci suksesnya, pasti teman-teman bertanya, kok bisa closing sampai dengan 20 unit sekali launching. Padahal waktu itu 2M bukan 2M-an bukan produk yang murah. Itu masih ada harga 700 juta. Itu pun di klaster depan. Ya kan? Nah, tapi waktu itu di launching Crown Hill dengan harga 2M-an dan Pak Stanley berhasil menjual sekitar 20 unit dalam waktu 1 bulan. Nah, apa rahasianya? Oke, yang pertama tadi saya highlight dari Pak Stanley adalah mengenai fokus area. Jadi Pak Stanley itu terkenal adalah penguasa Royal Resident. Pada waktu itu sebelum launching Crown Hill, setiap minggu beliau itu open house secondary di wilayah Royal Resident. Jadi dia open house terus setiap hari sehingga akhirnya apa? Dapat buyer-buyer. Nah, buyer-buyer itu kadang nggak cocok kan dengan listingan beliau. Nah, itu dia manage. Nah, pada waktu produk itu launching, akhirnya kan bisa diceritakan mengenai open house Bapak yang continue itu sehingga akhirnya bisa mendapat database sebanyak itu, Pak Stanley. Silakan, Pak. waktu itu memang sempat ditertawai sama marketing-marketing lain ya, agen-agen lain. Saya open house itu mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Hujan pun tetap saya jaga. Dan kebanyakan hujan ini gak cocok, saya ini info langsung saya antar ke lokasi ya ini mau dibangun yang punya profes. Akhirnya mereka ini mau menunggu. Dan memang saya pelajari yang di Royal itu kan kita lihat ini lokasi dan gambarnya. Rencana ke depan ini ada lingkar barat apa semua saya beri penjelasan. Begitu launching mereka langsung sudah datang semua. Ya, memang open house itu memang apa agak apa ya waktu itu ya boring juga. Oke, baik. Jadi saya simpulkan sedikit. Jadi Pak Stanley itu salah satu kunci suksesnya, pasti teman-teman bertanya, kok bisa closing sampai dengan 20 unit sekali launching. Padahal waktu itu 2M bukan 2M-an bukan produk yang murah. Itu masih ada harga 700 juta. Itu pun di klaster depan. Ya kan? Nah, tapi waktu itu di launching Crown Hill dengan harga 2M-an dan Pak Stanley berhasil menjual sekitar 20 unit dalam waktu 1 bulan. Nah, apa rahasianya? Oke, yang pertama tadi saya highlight dari Pak Stanley adalah mengenai fokus area. Jadi Pak Stanley itu terkenal adalah penguasa Royal Resident. Pada waktu itu sebelum launching Crown Hill, setiap minggu beliau itu open house secondary di wilayah Royal Resident. Jadi dia open house terus setiap hari sehingga akhirnya apa? Dapat buyer-buyer. Nah, buyer-buyer itu kadang nggak cocok kan dengan listingan
beliau. Nah itu dia manage. Nah pada waktu produk itu launching, akhirnya kan bisa diceritakan mengenai open house Bapak yang continue itu sehingga akhirnya bisa mendapat database sebanyak itu Pak Stanley. Silakan Pak. Waktu itu memang sempat ditertawai sama marketing-marketing lain ya, agen-agen lain. Saya open house itu mulai jam 7 pagi sampai jam 6 malam. Hujan pun tetap saya jaga. Dan kebanyakan hujan ini gak cocok, saya ini info langsung saya antar ke lokasi ya, ini mau dibangun yang punya profes. Akhirnya mereka ini mau menunggu. Dan memang saya pelajari yang di Royal itu kan kita lihat ini lokasi dan gambarnya. Rencana ke depan ini ada lingkar barat, apa semua saya beri penjelasan. Begitu launching mereka langsung sudah datang semua. Ya, memang open house itu memang apa agak apa ya, waktu itu ya boring juga. Tapi Bapak setiap minggu Tapi open house ya Pak ya? Iya, setiap minggu. Oke. Sebelum launching malah tiap hari saya open house. Sebelum launching malah tiap hari open house? Iya. Oh, oke. Nah, Bapak mengumpulkan database itu berapa lama, Pak? Akhirnya bisa closing 20 unit itu. Jadi saya dengar dari Profes itu mungkin ini mau launching itu 3 bulanan. Sudah saya kumpulkan semua. Saya follow up terus klien-klien. Saya update harga sekian, rencana. Jadi tetap kita ini kunjungi terus ya. Waktu itu kan belum ada COVID. Ini kan klien itu suka didatangi, ada info. Ya begitu launching langsung mereka datang semua. Oke, jadi ini salah satu kuncinya teman-teman. Jadi teman-teman kan kadang capek ya, males, bosen karena open house itu kadang nggak ada yang datang. Nah, tetapi yang dilakukan Pak Stanley ini adalah beliau ini benar-benar fokus rutin open house terus, ya kan? Fokus open house, mengumpulkan mungkin, dan akhirnya apa? Ya kan ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah inilah yang beliau lakukan. Nah juga yang teman-teman harus pelajari, take note adalah fokus area. Jadi teman-teman kalau memang jualan secondary ataupun primary, sebisa mungkin fokus area. Jangan teman-teman pindah-pindah. Jadi kalau teman-teman memiden, terus kemudian pindah lagi ke Araya, ke Pakuan City, Pakuan Indah, nah ini tidak akan jadi. Jadi fokus area itu akan membantu Anda untuk mengerucutkan yang namanya database. Ya kan? Nah, terus mempelajari market. Ya kan? Maksudnya mempelajari market itu Pak Stanley bisa detailkan Pak, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan mempelajari market itu Pak Stanley. Silakan Pak. Ya. Jadi kalau kita memang menguasai satu area, kita harus cari informasi ke developer untuk harga, kemudian ini apa tipe bangunan, dan yang penting row jalan dan hadap. Jadi begitu kita sudah ini juga cek yang untuk secondary untuk agen-agen lain. Begitu kita bisa menguasai, ada klien mau titip pun listing OB sekian, nomor sekian, kita sudah tahu hadap mana, luas berapa. Jadi klien itu lebih yakin titip ke kita untuk listing. Oh benar-benar anak ini sudah tahu, orang ini sudah tahu lokasi. Daripada kita kalau mau dititipi, tanya-tanya terus. Kalau kita bisa menguasai daerah situ, mereka langsung trust gitu loh. Yang saya lakukan seperti itu. Oke, jadi ini teman-teman supaya sebuah pembelajaran lagi. Jadi kita di dalam bisnis properti ini, kita perlu membangun yang namanya trust dengan klien. Nah, untuk bisa mendapatkan trust dari klien, Pak Stanley adalah memakai strategi dengan menguasai market. Jadi dengan menguasai market itu, jadi beliau itu sangat knowledgeable
mengenai area itu. Jadi misalnya klien ngomong, oh ya saya barusan lihat dari Royal Resident blok ini nomor ini. Jadi beliau sudah tahu, oh Pak itu luas sekian, hadapnya hadap ini, ya kan. Terus kemudian kamar tidurnya ada berapa, dia tahu. Akhirnya pada waktu klien mendapatkan, oh si Pak Stanley ini, agent ini sangat menguasai area itu. Akhirnya apa? Jadi kalau klien itu memang betul-betul meniat beli di daerah Royal Resident, orang ini pasti lebih pilih Pak Stanley dibandingkan agent yang tidak menguasai market. Jadi teman-teman di sini sebuah pembelajaran yang menarik. Jadi apabila teman-teman itu ingin unggul daripada agent-agent lain, teman-teman harus ngerti mengenai wilayah yang teman-teman pasarkan. Lokasi selokan di mana mungkin ya, terus kemudian arah mata angin, terus kemudian sekolah, fasilitas sekolah bagaimana, fasilitas belanja di mana. Nah, teman-teman harus menguasai. Apabila teman-teman bisa menguasai dan pada waktu klien tanya dan Anda bisa menjawab semua, yakin bahwa klien itu milik Anda, ya kan? Oke. Jadi ini adalah buah dari fokus. Jadi teman-teman tadi pelajari dari Pak Stanley adalah fokus area, open house, dan juga pelajari market. Oke, Pak, tadi kan Bapak kan tahun kira-kira waktu itu kan memang closing di angka 2M-an ya. Nah, terus kemudian memang saya sudah tahu Pak Stanley ini beberapa tahun ini. Itu closingannya tidak lagi 2M, 3M saja, tetapi sudah closingan yang jumbo-jumbo. Padahal waktu itu, padahal closingannya kan 2M, 3M, ya kan? Kok bisa switchingnya itu, bagaimana cara switching Pak Stanley? Akhirnya bisa closing jumbo itu bagaimana Pak? Silakan Pak Stanley. Iya, jadi dari kita untuk ini hubungan dengan klien, meskipun sudah deal, rumahnya sudah terjual, saya mesti hubungan terus. Akhirnya karena mereka trust, nah itulah referensi datang. Entah saudaranya, entah ini familinya, akhirnya berkembang. Berkembang, akhirnya dikenalkan, ini owner ini. Jadi begitu kita lebih mudah untuk masuk dengan referensi itu. Ya, kemarin pun dengan ini closing cukup besar sewa, itu dari klien yang ini lama juga. Rencana memang mau jual. Karena kondisi tidak memungkinkan, kita arahkan ke sewa, akhirnya deal sewa. Yang Raya Keranggan kemarin, sewa hampir 12M itu juga sama. Dia niat jual memang. Karena jual kan kondisinya seperti ini. Pak, ini mumpung ada yang mau sewa. Kan aset nggak hilang, Pak. Cuman tersewa. Akhirnya mereka setuju. Ya, yang penting hubungan dekat ya dengan vendor. Oke, jadi maksud Pak Stanley adalah, jadi kan dulu kan berawal dari istilahnya rumah harga 23M, 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 kira-kira kan segitu. Nah, itu akhirnya bisa datang database referensi itu yang harganya sampai 10M, 20M, apakah seperti itu Pak? Jadi apakah mereka mereferensikan akhirnya, oh kenal ini yang nilainya akhirnya punya 10M, 20M, apakah seperti itu? Iya, benar. Benar. Oke, jadi ini supaya teman-teman tahu ya. Jadi bahwa database yang Pak Stanley bangun ini bukan database yang overnight atau yang cuma semalam. Tapi memang karena habis transaksi atau belum transaksi, kedekatan dengan klien. Buat klien itu menyukai kita, menyukai Anda sebagai agent properti. Ya kan. Nah, akhirnya apa? Dengan terus memanage hubungan, itu akhirnya membuat mereka itu mereferensikan dengan Anda terus-menerus sebuah database demi database yang akhirnya bisa membuat Pak Stanley itu closing secara luar biasa. Nah, Pak, kira-kira boleh dicerita enggak, Pak? Kira-kira cara Bapak membangun komunikasi ini itu bagaimana? Sehingga akhirnya mereka itu mau memberikan referensi, Pak. Itu kira-kira bagaimana, Pak Stan? Silakan. Ya.
Ya, memang ini suatu perjuangan ya Pak ya. Saya kan memang di Royal cukup lama. Ya, hampir marketing in-house itu mungkin nggak kedengar suaranya. Taunya saya, siapa? Pak Stanley lah. Akhirnya mereka pun, yang kan owner itu kan ada yang punya tanah, punya rumah titip ke kita. Dari situ saya bisa kenal ke owner, seperti Pak Ridwan, Pak Wenas Panwel. Akhirnya dikenal-kenalin semua. Karena dengan perjuangan kita ya, maksudnya kita yang penting itu harus jujur itu. Penting sekali jujur dengan klien. Dan tulus untuk ini. Oke. Jadi itu sekali lagi bermula dari sebuah ketekunan, ya kan? Jadi ini teman-teman highlight lagi. Jadi orang-orang yang Crazy Rich Surabaya. Jadi kan barusan juga ada dengar cerita kan istilahnya di koran, ada yang seorang pengusaha besar Surabaya ngeklip 1 ton emas, ya kan? Jadi orang Surabaya itu banyak yang kaya raya, ya kan? Mereka yang crazy rich ini itu suka dengan agent atau dengan marketing yang ulet, ya kan? Jadi mereka itu nggak istilahnya begini. Anda mungkin tahu orang crazy rich Surabaya, tiba-tiba Anda datang dengan tidak punya track record, mungkin Anda akan sulit masuk. Mereka biasanya akan mencari Anda begitu track record Anda terbentuk. Nah, sama seperti Pak Stanley tadi. Ya kan? Tadi yang Pak Stanley bilang nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang beken di Surabaya, orang-orang yang crazy rich di Surabaya. Nah, mereka itu nggak perlu Anda cari. Mereka akan datang sendiri begitu mendengar siapa Anda. Begitu mendengar kehebatan Anda, mereka akan datang kepada Anda dan mereka ingin berkenalan dengan Anda. Jadi bentuklah sebuah track record. Jadi track record ini memang nggak bisa dibentuk semalam. Tadi Pak Stanley bilang bahwa dia membentuk track record ini itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, akhirnya orang itu akhirnya percaya dengan yang namanya Pak Stanley. Ya kan? Oke. Maksudnya tadi Bapak juga bilang salah satu kunci supaya mereka tetap bersama Anda itu adalah masalah jujur. Jujur dan tulus. Itu maksudnya bisa dijabarkan lebih enggak Pak Stanley? Ya, jujur. Artinya gini, setiap kali transaksi, sebelum deal itu kita temukan antara buyer dengan vendor. Jadi mereka itu merasa, oh ya benar. Gitu loh. Kan ada beberapa agent yang nggak mau menemukan, oh deal gini. Jadi agak-agak gimana gitu loh. Kurang trust atau apa. Kita apa adanya. Memang sekarang lagi pandemi, mereka mau ketemu. Kita tetap ini, WhatsApp, pakai WA call conference. Jadi nggak ada yang kita tutupi. Oke, jadi mungkin saya bisa kembangkan lagi yang Pak Stanley maksud. Jadi begini teman-teman. Jadi maksudnya jujur dan tulus itu begini. Artinya itu kita itu tidak ada yang kita sembunyikan dari klien. Kadang ada broker-broker yang nakalan. Jadi dalam arti itu harganya misalnya harganya dari vendor 1M, dia jual 1,2M. Ya kan, ngambil selisih 200 juta. Memang ketokannya enak. Tetapi begitu klien itu tahu bahwa Anda itu menaikkan harga dan sebagainya, Anda tidak akan dipakai lagi. Itu maksudnya jujur dari Pak Stanley dan tulus. Ya kan? Nah, tapi pertanyaan saya begini, Pak. Bapak tadi kan mempertemukan antara vendor dan buyer. Nah, banyak agen ini kan takut, lek sudah diketemukan, akhirnya mereka ditinggalkan, Pak. Nggak lagi dipakai. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak Stanley, penjelasannya? Nah, ini yang kuncinya di vendor, Pak. Saya memang jalin hubungan dengan vendor cukup dekat, terutama pada saat ulang tahun atau acara-acara apa. Kemudian seperti ini barusan ada dari Arebi, perkiraan harga terbaru. Memang kelihatannya sepele, tapi kita kirim semua. Jadi mereka itu merasa diperhatikan. Jadi ingat selalu sama kita, ada proyek di mana, info yang ini, meskipun sekecil apapun kita informasikan, mereka itu suka gitu loh. Oke, dan karena hubungan yang sudah terjalin
dan juga Pak Stanley bisa megang vendor, dan akhirnya nggak ada kejadian ya Pak, sampai istilahnya vendor sama buyer deal-dealan sendiri kan, seperti itu ya kira-kira Pak? Iya, nggak ada. Oke, oke. Terus Pak Stanley ini kan seperti saya bilang tadi, saya juga dengar ini kan sebelum Pak Stanley juga gabung dengan kita tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya juga saya dengar bahwa Pak Stanley itu closing-nya juga jumbo-jumbo. Ya, ya kan? Belasan M, puluhan M, ya kan? Nah, ini apa sih Pak rahasianya bisa closing besar secara konsisten itu apa Pak Stanley? Ya, kita pertama harus fokus memang. Ngerjakan suatu properti itu harus fokus. Dan jalin hubungan dengan vendor, terutama vendor. Kalau vendor sudah trust sama kita, lebih mudah. Nah, namanya pembeli selalu ada. Yakin selalu ada. Nah, karena kita jalan, ya. Oke, jadi Bapak lebih fokus ke vendor ya, lebih fokus kepada klien Anda. Jadi maksudnya adalah apakah maksudnya Bapak kok bisa closing seperti itu? Apakah misalnya ada barang murah nih, barangnya dari teman atau barang Bapak sendiri, Bapak tawarkan ke mereka dan akhirnya Dasar dari referensi yang jalan, saya tawarkan ke klien yang sudah cukup lama ya kita jalin hubungan. Jadi lebih mudah. Karena Bapak tahu mereka itu beli secara rutin, maksudnya seperti itu? Iya, benar. Oke. Oke, jadi ini begini teman-teman. Jadi mungkin saya sederhanakan bahasanya Pak Stanley. Jadi kadang itu namanya marketing top. Itu kadang nggak perlu harus ngiklan koran, nggak perlu harus pasang portal, tetapi main yang namanya database, ya kan? Nah, jadi tipe klien itu pada dasarnya ada dua macam. Yang pertama adalah tipe end user. Nah, kalau end user itu memang pada dasarnya Anda harus pakai media koran, media internet, dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang tipe yang kedua, yaitu tipe investor. Jadi tipe investor ini, itu Anda itu cukup bina hubungan. Ya, awal-awal memang cara kita mendapatkan tipe investor adalah dengan kita pasang banner, ya kan, dengan kita iklan koran. Akhirnya ketemu nih tipe investor. Nah, tipe ini itu setiap tahun atau kalau setiap kali ada kesempatan bisa beli properti, mereka beli. Ya kan? Karena mereka banyak kaya itu dari properti. Nah, jadi seringkali yang top agent seperti Pak Stanley, ya kan, mereka itu rata-rata pegang yang namanya player atau investor. Jadi kenapa kok kadang closingan bisa cepat? Karena begitu ada barang murah langsung dilemparkan ke investor beliau. Apakah seperti itu kira-kira penjelasannya Mas Stanley? Benar. Jadi teman-teman di sini, walaupun Anda masih baru, oke, Anda memang mengawali dengan pasang banner, iklan koran, iklan internet, tetapi Anda harus bisa mengidentifikasikan dari sekian banyak, kira-kira mana yang tipe investor. Nah, itu Anda telateni. Nah, Anda kalau misalnya ingat, kalau istilahnya apa itu di bank, itu kan ada namanya prioritas atau premier. Nah, coba Anda perhatikan, kalau misalnya Anda adalah salah satu nasabah prioritas atau premier, bank itu memberikan extra care kepada Anda. Jadi Anda ulang tahun, mereka akan datang kepada Anda bawakan kue tar, ya kan? Karena kenapa? Anda adalah prioritas mereka, klien prioritas. Nah, sama. Pada waktu Anda memperlakukan klien Anda yang investor atau prioritas, itu perlakukan seperti itu. Mereka ulang tahun, kirimi sesuatu. Ya kan? Terus kemudian mereka misalnya Kristiani, Natal, kirimi sesuatu. Nah, saya dulu pernah juga punya sebuah cerita. Jadi saya juga sama melakukan seperti yang Pak Stanley. Chinese New Year, apa kadang saya kan kirim-kirim ya. Nah, pada waktu itu ada satu klien investor saya. Waktu itu saya bawa sendiri sebuah bingkisan itu yang mungkin nilainya 200-300 ribu saja. Saya bawa ke beliau, terus kemudian cerita-cerita, gimana keadaan, udah berapa lama nih nggak ketemu. Nah, terus kemudian
Dia ngomong sama saya, Di, anakku lagi cari gudang. Ya kan, luas sekian. Loh, saya ada. Nah, singkat cerita, dalam waktu singkat, 2 minggu kemudian, saya closing gudang itu nilainya 5 miliar. Ya kan, dengan hanya modal 300.000, saya bisa mendapatkan closingan 5 miliar. Nah, ini sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasikan klien-klien mana yang bisa, yang merupakan klien-klien investor Anda, klien-klien prioritas. Nah, itu kira-kira bagaimana? Oke, Pak Stanley, pertanyaan saya begini. Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa gini, Pak, bagaimana cara mendekati klien-klien seperti itu? Kan mereka ini kaya raya, Pak. Mereka ini kan berduit. Nah, sedangkan kita ini kan mungkin marketing baru lah, mungkin masih mungkin naik sepeda motor lah, atau mungkin masih naik mobil butut lah. Kira-kira gimana caranya supaya mereka itu mau dengan kita, Pak? Pertanyaan saya gitu, Pak. Silakan, Pak. Jadi gini, pertama itu tadi, yang pertama informasi. Kita memberikan klien itu namanya selalu mau menerima kalau diberi, Pak. Informasi artinya perkiraan harga. Nah, sebelum pandemi ini memang saya sering ke beberapa klien, ya memang kalau dilihat nilainya tidak seberapa. Mungkin kue yang lagi populer, oh Pak, saya kebetulan lewat dari sini ke sini, sekalian mampir. Kalau ada diterima, kalau nggak ada ya udah kita lewat, kita titipkan. Nanti dia pasti balik telepon ke kita. Oke. Dan klien model seperti gini, teman-teman supaya take note juga. Klien-klien seperti gini itu nggak suka kalau cuma diberi aja, ya kan? Jadi mereka ini biasanya punya prinsip take and give. Jadi biasanya kalau kita sudah memberi mereka ini nggak enak hati. Aduh, aku mesti balas apa nih sama Pak Stanley? Mungkin mereka nggak membalas diberi kue juga, mungkin tidak. Tapi mereka memberikan gini, Pak Stan, ini loh, aku punya konco cari ini, tolong dicarikan. Kira-kira seperti itu ya, Pak ya? Iya, benar. Nah, jadi itu mereka itu pada dasarnya klien-klien model gini itu nggak suka kalau hanya diberi, teman-teman. Jadi mereka suka take and give. Jadi kalau teman-teman kasih, mereka beri. Nah, tapi kebanyakan teman-teman, Pak, saya itu gimana ya caranya mendekati klien-klien besar, tapi nggak pernah mereka itu mau sama saya. Nah, pertanyaannya gini, karena pada dasarnya mereka yang tidak dimaui klien-klien besar adalah mereka ini selalu cuma minta saja, tidak pernah memberi. Artinya minta saja begini, mereka cuma nawari toh, Pak, ono barang api Pak, ya Pak, ono ini, Pak, ono ini. Nah, bayangkan gini, saya ini juga beberapa waktu ini kan banyak ini ya, banyak apa ya, orang jualan makanan online, ya kan? Ya ada waktu itu referensi dari teman saya, mereka ngasih nomor saya, akhirnya dia kontak sama saya, oke lah, saya beli makanan. Nah, tapi setelah itu tiap hari nawari saya, ayo Pak beli Pak, ayo Pak beli Pak. Ya lama-lama kan gini ya, orang itu pada dasarnya ada waktunya dia sungkan beli, tetapi ada wakalanya. Kalau ditawari terus ya belendek juga, ya kan. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana ngetritnya, ya kan. Nggak cuma nawari toh, tetapi Anda juga harus bisa memberi, ya kan. Kadang memberi itu dalam arti begini, Pak, ayo Pak, saya bantu Pak. Bapak mungkin punya properti yang mungkin sudah lama nggak laku terjual atau nggak laku tersewakan. Ayo saya bantu Pak, supaya bisa cepat muter jadi duit. Nah, hal itu klien akan ingat dengan Anda, ya kan. Nggak cuma masalah apa ya. Kadang banyak orang itu kan cuma minta, ayo Pak beli barangku. Ya suwi-suwi orang itu, ya kalau memang barang yang Anda tawarkan pas, dia senang. Tetapi masalahnya Anda nyepam terus. Ada barang elek, ya ditawari. Barang api, ditawari. Ya kan, orang lama-lama males. Ya kan. Oke. Terus kemudian, apa itu? Kira-kira strategi suksesnya, Pak. Kadang kan memang closing jumbo ini kan gampang-gampang susah. Banyak hambatannya, ya kan, banyak triknya, ya kan. Itu bagaimana, Pak? Kira-kira Bapak bisa cerita strateginya dan hambatannya yang harus kita tahu pada saat kita mau closing besar. Itu kira-kira apa, Pak? Silakan, Pak.
Maksudnya hambatan dari... Jadi kan mungkin kalau mungkin closing kecil hambatannya kan mungkin lebih mudah atau apa, kalau closing besar kan mungkin lebih jelimet dan sebagainya, atau gimana kira-kira Pak? Oh iya. Jadi Tantangan gini, apa yang kita mesti ini? Oke. jadi istilahnya gini, kita harus cerewet di depan. Vendor kalau nilai besar, kita harus ngomong di depan. Hal terjelek pun harus kita utarakan. Kalau nggak ngomong di awal, di belakang bisa batal, meskipun selisih sedikit. Jadi sebelum kita pegang listing, kita analisa betul untuk PBB, listrik, terus untuk peruntukan, itu harus jelas. Oke. Nah, jadi kalau sebetulnya kalau menurut Pak Stanley lebih mudah closing besar atau closing kecil sih Pak? Closing kecil itu maksudnya closing yang harga di bawah 1 M sama closing yang nilainya 10 M, kira-kira mudah mana Pak? Lebih mudah yang kecil, Pak. Yang besar Lebih tambah mudah yang sulit. kecil, Iya. tambah sulit. Tapi cara bayarnya kan biasanya kalau yang kecil itu kadang kan ada ditolak KPR atau apa. Kalau yang besar kan rata-rata duitnya ready, Pak. Iya. Tapi permintaan itu kadang-kadang kalau udah closing mereka tunggu ya, seandainya kita buat kesepakatan 30 hari. Kalau bisa, kalau memang bisa lebih. Karena kan ada aja, Pak. Mungkin pengaruh dari agent lain, aduh terlalu murah. Iya, sudah mulai ini. Kalau kita tepat waktu 30 hari, 15 hari minta tambahan DP. Nah, nggak dikasih DP dibatalkan. Kadang-kadang orang-orang yang besar ini seenaknya sendiri. Cuman ya lebih penting lagi kita hubungan dekat dengan vendor. Loh, Bapak dari tadi ngomong lebih dekat dengan vendor, lebih dekat dengan vendor. Artinya begini, Bapak itu lebih senang bekerja pada listing atau bekerja pada buyer, Pak? Listing. Kenapa kok bekerja pada listing, Pak? Kalau listing kita nggak jual sendiri, dari agent lain pasti nyari ke kita. Kalau buyer? Buyer itu nggak ada yang setia, Pak. Biarpun saudara kita mana yang murah, pasti itu dia ambil. Oke, oke. Ini jadi highlightnya teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi, jadi marketing yang sukses atau agent yang sukses itu biasanya lebih suka fokus pada listing daripada pada buyer, karena listing itu lebih terkontrol, ya kan, mudah. Kalau buyer itu banyak yang nggak setia, ya kan, bisa beli sama si A, si B, si C dan lain sebagainya. Silakan bisa tanya kepada Pak Stanley, silakan. Oke, mungkin ada yang di chat ini kan pertanyaan dari Pak Guguk adalah bagaimana membedakan antara investor dan end user, Pak? Jadi gini, kalau kita ada klien, kita jangan ini segan-segan untuk bertanya rencana pembelian untuk sendiri atau untuk putranya atau mau invest. Mereka pun ngomong apa adanya. Oh ya invest. Nah, kan kita bisa nilai. Kalau seandainya investor memang betul-betul kita carikan dan kita jaga hubungan. Dia ngomong di depan biasanya investor. Ya memang butuh waktu, Pak. Nggak semudah itu. Memang beberapa kali. Jadi kita harus rajin dan aktif. Begitu ada listing kita tawarkan. Kan Oke, kelihatan. Pak. Boleh kira-kira saya ingat Bapak ya, kira-kira investor yang paling banyak beli sama Bapak. Satu orang itu kira-kira bisa beli berapa sih, Pak? So, maksudnya dalam maksudnya mereka berhubungan sama Pak Stanley? Ya bermacam-macam, Pak. Banyak, ada beberapa. Yang paling banyak transaksi sama Bapak kira-kira berapa transaksi, Pak? Ada Kira-kira. 6 transaksi. Ada Satu yang klien 6. satu klien waktu yang di Royal itu ada 20 kali. Waktu yang pas booming itu. Oh, jadi 20. satu klien bisa transaksi sama Bapak 20 kali? Iya. Jual beli, jual sewa, Iya, jual beli gitu, benar. kira-kira seperti itu. Iya. Okay. Nah, jadi ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang yang namanya investor, jadi satu orang itu Anda bisa bertransaksi sampai puluhan kali. Pak Stanley ini bilang satu klien bisa transaksi. Bahkan kapan hari juga ada teman saya yang bilang, agent top juga, dia bilang, ini loh orang ini, gara-gara orang ini saya bisa nikah nih.
Jadi itu. Oke, silakan dari teman-teman apakah ada pertanyaan untuk Pak Stanley? Silakan. Apa Pak Stanley? Halo? Ya, silakan ya. Pak. Apa Pak Stanley pernah jual yang surat hijau, Pak? Karena pengalaman terakhir ini untuk surat hijau kok begitu sulit ya? Oke, mengenai surat hijau, Pak Stanley, silakan. Jadi gini, Pak Gugu, kalau memang kita pegang listing surat hijau, yang bisa beli itu yang sudah punya surat hijau. Pengalaman saya, ruko di Ngagel atau rumah di Duku Kupang, yang beli ya orang-orang sekitar situ yang sudah pernah dan memiliki surat hijau. Jadi begitu saya dapat listing, saya buatkan flyer. Nggak jauh dari situ yang beli. Oke Pak, siap. Oke, sama seperti pertanyaannya Pak Gugu tadi. Kalau surat hijau masih lebih mudah. Ya, betul. Nah, ada dua surat. Nah, cuma sekali lagi di pelabuhan itu juga ada investornya. Saya ketemu dengan investornya yang satu orang itu bisa punya lebih dari 20 properti. Jadi ada barang murah surat pelabuhan diambil sama mereka. Nah, jadi cara yang Pak Stanley pakai adalah memang cara yang tradisional, yaitu sebar flyer. Tetapi sebar flyer itu masih hal yang efektif apabila memang Anda mengincar orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan rata-rata 60-70% pembeli datangnya dari sekitar situ sendiri. Oke? Mungkin Pak Guguk suaranya bisa di-mute. Oke. Pak Stanley, saya mau tanya, Pak. Pak, yang namanya ini apa yang membuat investor itu memilih kita, Pak, dari sekian banyak broker? Itu satu. Terus yang kedua, Bapak bilang sering datengin vendor gitu, Pak. Iya. Tapi kan vendor itu kan nggak selalu suka didatengin, Pak. Itu gimana caranya, Pak, supaya kita itu bisa datang ke rumah, bicara-bicara? Ya, Pak Hendrik. Jadi untuk vendor kita datang tidak melulu kita jual, bilang listing, cuma kita untuk bersahabat. Jadi tidak membicarakan properti sama sekali. Jadi hubungan kita terjaga. Oke. Jadi mungkin saya bisa elaborate lebih dari pernyataan Pak Stanley. Jadi klien itu kadang begini, datang itu kan bukan artinya gini. Jadi datang itu kadang kita cuma tanya keadaan. Pak, ya apa keadaan nih? Kebetulan lewat di sini tak mampir. Klien tidak mungkin nolak Anda. Karena dengan begitu, dia senang-senang aja sih. Tapi mungkin kalau masa COVID, mungkin kedatangan Anda malah ancaman ya. Cuma paling enggak begini, masa COVID ini yang saya lakukan adalah saya telepon. Daripada datang, saya telepon. Pak, ya apa keadaan nih Pak? Sehat Pak? Ya kan? Nah, kita menjaga hubungan dengan seperti itu. Nah, pada waktu sebelum masa COVID, nah kadang klien itu rata-rata investor itu kan umurnya 50-60 tahun lebih. Nah, mereka itu rata-rata bisnis mereka itu sudah diturunkan ke anak-anaknya. Ini kan banyak nganggurnya. Jadi mereka itu kadang itu nganggurnya sampai begini. Kadang saya tawarkan ke investor saya, Pak, ada barang murah. Ayo lihat tolong jemput saya. Jadi saya jemput ke Surabaya Timur ke rumahnya. Terus kita ngeliat propertinya, kapan hari ada yang sampai Krian, apa saya tunjukkan. Nah, waktu jam makan siang atau jam makan malam, mereka ngajak kita. Ini sekalian makan malam. Jadi kita itu mungkin mulai jemput itu jam 2, tetapi bisa pulang rumah ke rumahnya dia itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Kita ngobrol. Jadi 2-3 jam itu cuma makan, ngobrol, tanya keluarga, tanya apa. Mereka cuma butuh teman ngomong kadang. Ya kan? Seperti itu ya Pak Stanley ya? Iya, benar. Nah, jadi dengan seperti itu, akhirnya mereka itu jadi seperti sahabat seperti kita. Oke, apakah sudah menjawab Pak Andri?
Iya Pak, berarti itu termasuk yang pertama Pak ya, bagaimana membedakan kita dengan agent lain gitu ya Pak ya? Iya. Betul, hubungan. Semakin dekat hubungan Anda dengan mereka, mereka akan lebih memilih Anda. Jadi waktu itu saya pernah juga ada sebuah transaksi, saya nawar, agent lain nawar, tetapi yang didulukan saya. Karena kenapa? Hubungan lebih dekat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, silakan. Dari yang lain-lain ada pertanyaan lagi? Jadi Pak Stanley ini bisa saya kategorikan sudah legend ya. Jadi beliau ini sudah top 1% agent property di Surabaya, di Indonesia, yang bisa istilahnya bisa seperti beliau ini butuh waktu, butuh effort yang luar biasa. Nggak mudah memang untuk bisa sampai di level ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita finish. Oke, nggak ada? Oke, mungkin dari Pak Stanley, sebelum ditutup, kira-kira apa sih Pak, kira-kira pesan-pesan Bapak kepada teman-teman ini supaya bisa, paling tidak bisa closing secara konsisten seperti Bapak? Silakan Pak. Ya, pesan untuk yang ini, memang sekarang lagi pandemi, memang orang bilang sulit, tapi kita harus tekun, tetap tekun. Kalau secondary, kita harus posisi harus pegang listing. Kalau di primary, kita harus bekerja dulu. Jangan nunggu proyek itu datang. Kita kuasai dulu lokasi, terus area sekitarnya. Kemudian dari pemerintah akan ada ini perubahan-perubahan apa. Jadi begitu launching, kita jual itu gampang. Sudah ada klien yang mau pesan udah. Ya, seperti contoh yang barusan deal dengan Bu Nini ini, kita co-broking. Memang posisinya yang beberapa agent lain itu ada open house 1 bulan. Kebetulan saya dekat dengan vendor. Ya, sempat waktu itu mau ya, artinya mau diserobot dengan ini, marketing lain ya, dari agent lain. Tapi vendor sudah kasih keyakinan, meskipun agent lain yang ngedeal, tetap fee untuk kita. Memberi garansi seperti itu sampean vendor. Dan memang Bu Nini juga bekerja keras waktu itu. Selamat untuk Bu Nini juga. Ya, terima kasih Pak Andi. Oke, jadi saya highlight lagi. Jadi kalau secondary, Pak Stanley menyarankan Anda untuk bekerja pada listing. Ya kan, maka dari itu kan kita dari kantor ini juga nggak bosen-bosen ngingetin teman-teman, ayo ngelisting. Jadi kalau ada apa itu kita ngomong, ayo harus listing. Nah itu bukan kita itu bagaimana, tetapi untuk Anda sendiri. Dengan Anda melisting, dengan Anda rutin melisting, itu nanti untuk Anda sendiri supaya bisa closing secara konsisten di secondary market. Nah, kalau primary, nah jadi ini saya gambarkan seperti gini. Jadi kalau memang Anda sudah ambil wilayah primary itu di suatu kawasan, katakanlah Sidoarjo, jangan keluar dari wilayah itu. Jangan Anda pindah-pindah Sidoarjo, Gresik, itu nggak akan membantu Anda. Jadi satu wilayah terus Anda jagai terus. Karena dengan Anda jagai wilayah itu terus, database Anda kan lama-lama makin banyak. Ya kan? Nah, memang mungkin klien itu tidak closing sama Anda di proyek ini. Tetapi klien ini bisa closing sama Anda di proyek berikutnya. Ya kan? Nah, maka dari itu yang tadi Pak Stanley bilang adalah jagai market Anda, kuasai wilayah Anda. Ya kan? Nah, itu kira-kira konklusi dari bincang-bincang saya dengan Pak Stanley. Semoga bincang-bincang ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Stanley ya, untuk sharing-sharingnya Pak. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Ya, thank you.